Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil kerja diskusi kami. Saya Kamisa. Dan saya Hidayati. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model rancangan pembelajaran, yaitu model ADI dan model 4D. Kedua model ini sering digunakan dalam dunia pendidik untuk membantu guru atau pendidik merancang pembelajaran agar lebih struktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran adalah proses menyusun kegiatan belajar mulai dari menentukan tujuan, materi, metode, media, sampai evaluasi agar pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian model ADI. Nah, model ADI adalah salah satu model desain pembelajaran yang paling sering digunakan. Nama ADI berasal dari singkatan 5, yaitu yang pertama analisis, kedua desain, ketiga development, keempat implementation, yang kelima, evaluation. Nah, model ini membantu pendidik membuat pembelajaran secara bertahap dan sistematis. Nah, tahapan model ADI yang pertama, analisis. Tahap pertama di tahap ini, pendidik mencari tahu kebutuhan siswa, masalah dengan pembelajaran, kemampuan untuk menemukan bahwa siswa sulit memahami matematika misalnya, karena pembelajaran terlalu monoton. Nah, tujuan tahap ini adalah mengetahui masalah utamanya. Sebelum membuat pembelajaran, kita perlu memakai yang kedua, desain, yaitu perancangan. Setelah mengetahui masalah, tahap berikutnya adalah merancang pembelajaran. Nah, yang dirancang meliputi tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan bentuk evaluasi, yaitu memilih menggunakan video, animasi, dan kuis integratif agar siswa lebih tertarik belajar matematika. Nah, yang ketiga tadi development, yaitu perkembangan. Pada tahap ini, rancangan yang sudah dibuat mulai dikembangkan menjadi produk nyata. Misalnya, membuat PPT, video pembelajaran, modul, atau media. Nah, pembelajaran lainnya, tahap ini fokus pada pembuatan bahan ajar. Yang keempat, implementation. Pada tahap ini adalah menerapkan pembelajaran kepada siswa. Contoh, guru mulai menggunakan video dan kuis yang sudah dibuat saat proses belajar di kelas. Di tahap ini dapat dilihat adalah apakah pembelajaran berjalan sesuai rencana atau tidak. Nah, yang kelima yaitu evaluation, yaitu evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah pembelajaran berhasil, apakah tujuan tercapai, dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, evaluasi bisa dilakukan melalui yang pertama tes, yang kedua angket, ketiga wawancara atau observasi. Kita akan memasuki model 4D. Model 4D adalah pengembangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Tiaga Rajan. Disebut 4D karena terdiri 4 tahap. Yang pertama, define, design, develop, disseminate. Model ini sering digunakan untuk mengembangkan media atau perangkat. Di tahap model 4D, yang pertama desain atau pendefinisian. Tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan pembelajaran yang dianalisis, karakteristik siswa, materi, tujuan pembelajaran, dan masalah yang dihadapi. Tahap ini hampir sama dengan tahap analisis pada ideal study. Kedua, desain atau perancangan. Tahap desain ini adalah menyusun rancangan produk pembelajaran, misalnya
membuat rancangan modul, media pembelajaran, dan soal atau strategi pembelajaran. Nah, di tahap ini mulai disebut konsep awal produk. Ketiga, develop atau pengembangan. Nah, tahap develop adalah proses membuat dan memperbaiki produk pembelajaran. Nah, produk akan divalidasi oleh ahli, diuji coba, lalu direvisi jika ada kekurangan. Nah, contohnya yaitu modul pembelajaran diperiksa absen atau guru sebelum digunakan siswa. Yang keempat, disseminate atau penyebaran. Produk yang sudah jadi mulai digunakan secara lebih luas. Contohnya, modul atau media pembelajaran dibagi ke sekolah lain atau dipublikasikan. Jadi, kesimpulannya adalah model ADI dan 4D sama-sama digunakan untuk membantu merancang pembelajaran agar lebih efektif dan terstruktur. Model ADI lebih fokus pada proses pembelajaran secara keseluruh. Nah, kalau model 4D lebih fokus pada perkembangan produk atau media pembelajaran. Jadi, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.